رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخهم ووالديهم ومن عمر هذا المجلس المبارك ومسجد المبارك ومشايخنا ومشايخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. الصفة الرابعة عشرة الواجبة له. الصفة الرابعة عشرة الواجبة له تعالى كونه قادرا وهو صفة أي ثابتة في نفسها وهو أمر اعتباري عند الشيخ الأشعري وأتباعه لأنه كناية عن قيام القدرة بالذات أو واسطة بين الموجود والمعدوم عند إمام الحرمين والقاضي الباقلاني ومن وافقهما له تعالى قائمة بذاته تعالى
azaliyatun mughayiratun lil qudrati lakinnaha lazimatun lil qudrati ay yalzamu min qiyamil qudrati bidzati ay yusamma kaunaha ay yusamma kaunuha qadiran fa indana sifatani ihdahuma wujudiyatun wa hiya al-qudratu wa thaniyatu thubudiyatun la yumkinu ru'yatuha wa hiya al-kaunu qadiran wa hakadha yuqalu fil baqi wa huwa al-kaunu qadiran amrun i'tibariyun laisa lahu tahaqququn fi kharijil a'yani la fi kharijil adhani bal lahu tahaqququn fi nafsihi fahuwa makna qiyamil qudrati bidzati fil awwali wa dhalika biqat'in nadhari an i'tibarin mutaghayyirin id la dhihna hunaka wa fi dhihni faqat ay dunal khariji ay ba'da wujudi dhihni fa laysa yatakunu qadiran halan li'anna al-haqqa inda aktsaril ulama'i annahu la hala ay la wasitata bainal mawjudi wal adami wa annal hala muhalun kama qala Sanusi wal farqu bainal hali alal qawli bihi wa bainal amril i'tibari annal hala lahu tahaqququn fil khariji anil dhihni wal amrul i'tibari lahu tahaqququn fid dhihni wa fi nafsihi faman qala yanfil hala faman qala binafil hali qala makna kaunuhu ta'ala qadiran huwa qiyamul qudrati bihi wa laysa hunaka sifatun ukhra zaidatun an qiyamil qudrati thabitatun fi kharijil dhihni wa man qala al-halu qala makna qawlihi ta'ala qadiran sifatun ukhra zaidatun ala qiyamil qudrati bidzati hadhihi sifatu laysat mawjudatan bil istiqlali la ma'dumatan adaman silfan bal hiya wasitatun bainal mawjudi
wal ma'dumi ay innama lam ay annaha lam tablugh wasitatan annaha lam tablugh darajatal mawjudi walam tasqut darajata walam tasqut darajatal adami. Wallahu a'lam. As-sifatu rabi'ata asyara, sifat yang ke-14. Boleh juga as-sifatur rabi'atu, karena rabi'atu adalah menjadi sifat daripada as-sifatu ar-rabi'atu marfu. Ya, bermula sifat yang ke-14, wajibatun lahu ta'ala, yang wajib bagi Allah Ta'ala, kaunuhu ta'ala qadiran, keadaan Allah Ta'ala itu qadiran, yang maha kuasa. Wa huwa, sifat keadaan Allah kuasa adalah sifatun ay kainatun fi nafsiha, sifat yang ada pada zatnya, pada dirinya. Wa huwa amrun i'tibariyun, yaitu perkara yang digolongkan i'tibar, perkara yang digolongkan i'tibar inda Syekh Asy'ari, pada pendapat Syekh Asy'ari dan pengikut-pengikutnya. Wa annahu kinayatun, dan karena bahwasannya kaunuhu qadiran itu kinayah, artinya sindiran atau sesuatu makna yang terdapat di luar lafaz itu. Jadi kinayah dari kaunuhu qadiran, kinayah daripada keadaan Allah itu kuasa. Kinayatun an qiyamil qudrati, kinayah dari berdirinya kekuasaan atau adanya kekuasaan dengan zatnya. Awasitatun, atau tengah-tengah, perantara antara maujud dan antara ma'dum, inda imamil haramain, pada pendapat Imam Haramain dan Qadi al-Baqilani. Wa man wafaqahuma, dan pendapat orang yang menyepakati keduanya. Lahu ta'ala, jadi wajibatun lahu ta'ala, sifat kaunu qadiran adalah sifat yang ada bagi Allah Ta'ala. Qaimatun bidzatihi, yang berdiri pada zat Allah. Azaliyatun, yang azali, yang tidak ada permulaan. Mughayiratun lil qudrati, yang berbeda bagi kudrat. Jadi kudrat dan kaunu qadiran beda. Kudrat satu sifat, kaunu qadiran sifat yang lain. Jadi mughayyiratun, yang berbeda bagi sifat kudrat. Lakinnaha, akan tetapi kaunu qadiran itu
lazimatun, lazim, melazimkan bagi kudrat. Artinya sifat kunul qadran itu mesti ada kalau ada kudrat. Ada kudrat, ada kunul qadiran. Jadi melazimkan, mewajibkan adanya bagi sifat kudrah itu. Ya. Ya. Lazimatun, melazimkan bagi sifat kudrat, melazimkan bagi sifat kudrat. Ya. Fayalzam, ya, lazimatun lil qudrati, yang lazim bagi sifat kudrat. Ayyalzamu min qiyamil qudrati, maknanya lazim adanya kudrat, tidak pada zat itu adanya qadiran. Melazimkan bahwa adanya kudrat, bahwa dinamakan kaunuhu qadiran, keadaannya yang kuasa. Fa indana sifatani, maka pada pendapat kita mazhab Asy'ari yaitu ada dua sifat. Jadi sifatani, dua sifat, yang mana ihdahuma, salah satu dari dua sifat itu wujudiyatun, yang ada, yang wujud, wa huwal qudrah. Jadi kalau pada Asy'ari ada dua sifat. Pertama, sifat kudrah ada pada zat Allah. Yang kedua, asalnya subutiyah. Kaunul qadran adalah sifat subutiyah, sifat yang subut, yang tetap, la yumkinu ru'yatuha, yang tidak mungkin melihat akan dia, karena namanya iktibariyah. Wahia, dan yaitu al-kaunu qadiran, yang enggak mungkin melihat akan dia, yaitu adalah keadaannya qadiran. Jadi kalau kudratun itu sifat wujudiyah, sifat yang ada pada zat Allah. Kalau nanti kita ditakdirkan lihat zat Allah, kita lihat sifat kudrah pada zatnya. Adapun kaunu qadiran, sifat itibariyah, enggak ada pada zatnya, hanya diitibarkan. Kalau punya sifat kudrah, lazim punya sifat kaunu qadiran, sifat itibariyah. Gambarannya seperti kita katakan orang yang mulia, tuh, yang mulia, yang terhormat, nggak ada dalam dirinya, hanya ungkapan dia karena punya sifat-sifat yang baik dikatakan mulia. Tapi yang mulia ini nggak ada pada zatnya, hanya iktibar. Nah begitu juga kudrah. Kalau kudrah ini lazim ada pada zat Allah, sehingga namanya sifat wujudiyah, ada. Jadi ada sifat kudrah, sehingga bisa dilihat. Kalau orang lihat zat Allah, lihat kudrahnya. Nah, adapun kaunul qadiran, sifat iktibar. Jadi kalau orang punya sifat kudrah, diiktibarkan dia yang kuasa. Nah, itu enggak bisa dilihat. Itu namanya sifat iktibariyah. Ya. Hakadha yuqalu fil baqi. Begitulah dikatakan pada sifat-sifat yang lain. Seperti iradah, itu sifat wujudiyah, ada pada Allah. Tapi muridun atau muridan itu sifat iktibariyah. Jadi kalau dia punya sifat iradah, lazim adalah yang menentukan. Begitu juga sifat ilmu
itu sifat wujudiyah. Aliman sifat i'tibariyah. Terusnya semuanya begitu ya. Wa huwa ay al-kaunu qadiran, yakni keadaan Allah itu yang kuasa. Itu amrun i'tibariyun, satu perkara yang diiktibarkan. Jadi dengan ada sifat kudrah diiktibarkan zat Allah qadiran yang kuasa. Itu perkara yang diiktibarkan. Laisa lahu tahaqqukun fil khariji, dan tidak ada baginya tahaqquk. Tahaqquk artinya penguatan pada kharij, pandangan mata. Jadi enggak tahqiq, enggak kuat, enggak bisa dilihat bahasa kita. Enggak ada tahaqquk, enggak ada tahqiq pada di luar pandangan mata, enggak bisa dilihat. Sifat i'tibariyah enggak bisa dilihat. Kalau sifat kudrah itu sifat wujudiyah bisa dilihat. Kalau qadiran enggak bisa dilihat. Iradah bisa dilihat. Kalau muridan enggak bisa dilihat karena i'tibar. Begitu juga ilmu bisa dilihat, ilmu Allah pada zatnya. Nah, sedangkan aliman sifat tibariyah enggak bisa dilihat. Tulai salah dzakun fil aqdil ayan. Jadi kalau sifat i'tibariyah tidak ada kemantapan, tidak ada kekuatan itu bisa dilihat, enggak bisa dilihat. Ya, tidak bisa disaksikan. Wala fi kharijil adhan, dan tidak ada tahakkuk pada luar pemikiran. Ya. Ya, bal lahu tahakkun fi nafsi. Tetapi ada tahqiq, pemantapan, penguatan pada zat sifat itu. Jadi kita yakin bahwa zat Allah yang maha kuasa, tapi nggak bisa dilihat, nggak ada di luar pikirannya, ada dalam pikiran kita. Kita akui Allah yang kuasa, yang berilmu, yang mengetahui, yang menentukan dan seterusnya. Itu yang dikatakan ballahu tahakkun fi nafsi. Tetapi ada tahqiq pada dirinya, ada kemantapan, kekuatan pada diri. Itu yang namanya sifat i'tibariyah. Kita yakin ada sifat itu, tapi nggak bisa dilihat. Kita yakin ada sifat itu, tapi nggak bisa di luar pikiran, hanya ada dalam pikiran kita. Nah, itu namanya la kharijadh dhihni, nggak ada di luar pemikiran kita. Ya. Fahuwa, maka dia sifat i'tibariyah bimakna qiyamul qudrati bidzat. Ya, fil awal. Jadi sifat i'tibariyah yang dikatakan kaunuhu qadiran itu adalah maknanya qiyamul qudrah, adanya sifat qudrah di zat pada paham yang pertama i'tibari. Jadi kalau kudrat sifat wujudiyah ada pada Allah dan bisa dilihat. Nah, kedua qadiran itu sifat i'tibari. Kita yakin ada pada zat Allah tapi nggak bisa dilihat. Kenapa? Karena qadiran adalah percaya adanya kudrat pada zat Allah. Jadi adanya kudrat pada zat Allah namanya qadiran. Adanya ilmu pada zat Allah namanya aliman. Adanya iradah namanya muridan. Ya, adanya iradah, adanya ilmu, adanya basar, sama kalam, itu namanya sifat yang ada pada Allah tapi nggak bisa dilihat. Itu yang namanya i'tibar. Jadi bagi Imam Asy'ari ada dua, ada sifat qudrah yang wujudiyah bisa dilihat, ada sifat qadiran yang namanya i'tibariyah nggak bisa dilihat tapi yakin ada pada zat Allah. Nah, itu ada dua sifat kalau yang mengatakan i'tibari. Itu fil awal pada yang pertama. Jadi yang mengatakan bahwa qadiran sifat i'tibariyah itu ada dua sifat. Berarti qudrah adalah ada pada zat Allah dan bisa dilihat
kalau kita ditakdirkan lihat zat Allah, lihat kudratnya pada zatnya. Nah, sedangkan qadiran adalah sifat yang menetapkan adanya kudrah, sifat yang menunjukkan ada kudrah pada zat Allah, namanya qadiran. Nah, ini itibari, nggak bisa dilihat. Wa dzalika biqat'in nadar, yang demikian dengan sebab memastikan nazar kita, jadi iktibar yang diiktibarkan. Jadi iktibari mu'tabirin, jadi iktibar dari orang yang membuat iktibar. Illa dhihna hunaka, karena tidak ada dhihna, nggak ada pemikiran, nggak ada pemikiran pada yang demikian. Yang ada hanya kita percaya zat Allah yang kuasa. Kita percaya ada kudrah pada zat Allah. Kita percaya bahwasanya Allah bersifat dengan kudrah. Itu namanya qadiran. Ya. Itu hanya dalam fidzihni faqat. Jadi berarti wa fidzihni faqat, ada pada zihin, pada pemikiran saja, tidak ada pada pandangan mata, di luar daripada zihin, enggak ada. Jadi qadiran hanya ada pada pemikiran, tidak ada di luar pandangan mata, tidak ada di luar pikiran. Jadi berarti dua. Pertama, sifat kudrat namanya sifat wujudiyah, ada pada zat Allah dan bisa dilihat. Nah, kedua, kalau Allah bersifat kudrat berarti melazimkan keadaannya yang kuasa, qadiran. Nah, qadiran itu sifat itibariyah yang ada hanya di pikiran, tidak bisa dilihat oleh mata, nggak bisa ada di luar pikiran. Kita hanya percaya bahwa Allah yang kuasa. Yang kuasa ini nggak kelihatan, nggak bisa dilihat. Itu pemahaman yang mengatakan i'tibari. Ai kaunul khariji, ai dunal khariji. Jadi fi dzihni faqat dunal khariji, adanya pada dalam pemikiran, tidak ada di luar pemikiran. Dalam pikiran hanya ada, dalam kita percaya saja, nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba. Nah, itu yang dikatakan sifat i'tibari. Ai ba'da wujudi dzihni, yakni setelah adanya di dalam pemikiran kita, setelah kita percaya Allah yang kuasa, itu nggak bisa dilihat sifat qadiran, nggak bisa diraba sifat qadiran, karena adanya hanya di pikiran saja. Itu namanya i'tibari. Wa innal hala, wa annal hala, dan bahwasanya hal, keadaan, muhalun. Jadi wal hal, dan bahwa keadaan itu adalah muhalun, mustahil. Kama qala Sanusi, bagaimana dikatakan Sanusi. Jadi hal itu mustahil bagi Allah, karena hal adalah hanya bagi yang bahrul. Kalau bagi yang qadim itu adalah mustahil ada hal. Ya. Wal farqu, apa bedanya antara i'tibari? Ya, apa bedanya antara i'tibari dan antara amrul i'tibari dan antara fi dzihni wa fi nafsihi? Apa bedanya nanti? Nah, wal farqu, dan perbedaan bainal hali al qawli bihi, jadi perbedaan antara hal atas yang mengatakan bahwa ada hal bagi Allah, hala kaunihi qadiran, hal keadaan Allah ini yang kuasa. Itu apa bedanya antara hal wa bainal amril itibari, dengan perkara yang tibarkan. Apa bedanya hal dengan amrul itibari? Di sini dijawab annal hala lahu tahaqqukun, bahwasanya hal baginya ada tahqiq, ada penguatan fil kharij, di luar.
anidhihni dari dhihni. Nih. Jadi kalau hal bisa dilihat, seperti keadaan orang itu makan. Waktu dia lagi makan kelihatan nggak? Kelihatan. Keadaan orang itu duduk. Nah, waktu dia duduk kelihatan. Ini kalau mengatakan hal itu bisa dilihat, kelihatan. Ya. Tapi kalau itibari wal amr itibari lahu tahaqqukun fi dhihni. Amr itibari hanya ada pada pikiran, pada pemahaman, nggak ada di luar pikiran. Jadi yang ada hanya dia percaya Allah keadaannya yang kuasa. Tapi keadaan yang kuasa nggak bisa dilihat, nggak ada di luar pikiran. Itu bedanya. Kalau mengatakan bahwa hal itu bisa dilihat, kalau mengatakan dia itu itibar nggak bisa dilihat. Ya. Ya. Jadi laisa hunaka sifatun ukhra, enggak ada sifat yang lain zaidatun yang lebih atas adanya qudrat, sabitatun fil kharij dhihni yang tetap pada luar pikiran. Yang ada hanya Allah bersifat qudrah, udah. Enggak ada yang lain. Itu kalau yang mengatakan dia adalah hal, dia adalah i'tibar. Ya. Wa man qala al-hal qala makna kauni ta'ala qadiran sifatun ukhra. Kalau mengatakan hal bahwa arti keadaan Allah yang kuasa itu sifat yang lain, zaidatun yang lebih atas berdirinya qudrat dengan zat. Jadi kalau mengatakan hal itu berarti adalah sifat qudrah satu, sifat qadiran satu, ada dua. Jadi itu yang Asy'ari. Jadi bahwa Allah zatnya bersifat qudrah. Ini wujudiyah. Qudrah itu bisa dilihat karena ada. Yang kedua, qadiran itu sifat hal, keadaan yang kuasa itu qadiran, kuasa. Jadi kalau Allah punya sifat qudrah berarti keadaannya qadiran, kuasa. Ini keadaan kuasa itu sifat yang kedua. Jadi ada dua sifat. Ada sifat wujudiyah, ada sifat i'tibariyah. Kalau yang bilang hal. Jadi bahwasanya Allah bersifat qudrat pada zatnya. Yang kedua, keadaan Allah yang bersifat qudrat adalah kuasa. Itu sifat yang kedua. Jadi yang mengatakan i'tibar ada dua sifat. Ada sifat wujudiyah, ada sifat i'tibariyah. Ya. Nah, wal ma'lum wal ma' wa hadhihi as-sifatu, dan sifat ini laisat mawjudatun bil istiqlal. Sifat ini tidak ada sendiri. Kaunuhu qadiran, enggak bisa ada sendirian tanpa qudrah. Kaunuhu aliman, enggak ada bisa ada sendirian tanpa ilmu. Kaunuhu muridan, enggak bisa ada sendiri tanpa iradah. Jadi sifat i'tibariyah ini enggak bisa sendirian. Dia melazimkan ada sifat yang lain, yaitu ma'ani. Jadi ini sifat ma'ani sama sifat ma'nawiyah. Kalau sifat ma'ani sifat yang wujud, yaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar, kalam. Itu ma'ani. Itu wujudiyah ada. Adapun qadiran, aliman, basiran, sami'an, mutakalliman itu sifat i'tibari. Jadi yang percaya sifat i'tibari ada dua, ada sifat wujudiyah, ada sifat i'tibariyah. Ya. Wala ma'dumuhu adaman sirfan. Mana itu? Qala makna kauni qadiran sifatun ukhra zaidatun ala qiyamil qudrah. Artinya kauni qadiran itu sifat yang lain
yang lebih atas berdirinya zat. Jadi selain ada kudrat pada zat, juga ada qadiran, yang kuasa. Ya. Ada qadir, ada hal. Wa hadhi sifatu, maka sifat-sifat ini laisat maujudatan bil istiqlal. Sifat-sifat ini adalah tidak ada sendirian, tidak ada tersendiri. Wala ma'dumatan adaman sirfan, juga tidak menjadi sifat yang ma'dum sama sekali atau secara murni. Enggak ada dikatakan sifat ini enggak ada sama sekali. Ya, bal hiya wasitatun bainal wujud wal ma'dum. Tetapi sifat itu tengah-tengah antara ada dan tidak. Ya, mau dikata ada enggak kelihatan. Mau dikata enggak ada, dalam pikiran ada. Tenangnya antara mawjud dan ma'dum. Mau dikata enggak ada, kita paham bahwa Allah yang kuasa. Kalau punya sifat qudrah, mau dikata ada enggak kelihatan. Makanya dia dikatakan wasitah, tengah-tengah antara ada dan tidak. Nah, ini sifat itibariyah antara ma'dum dan antara mawjud dan ma'dum. Annaha lam tablugh darajatal wujud, bahwasanya sifat itu tidak sampai kepada derajat ada, wala tasqutu, dan tidak pula hilang, yakni gugur dari sifat enggak, dari sifat menjadi enggak ada. Jadi gugur kepada derajat ma'dum. Jadi sifat keadaan kuasa mau dikata ada enggak kelihatan, makanya enggak mencapai sifat maujud. Mau dikata enggak ada, tapi di dalam pikiran ada. Nah, itu enggak hilang dari sifat adanya kepada ma'dum. Makanya dia antara ada dan tidak. Ini kalau yang dikatakan sifat iktibariyah. Ya. Nah, karena itu kesimpulan kita bahwasanya sifat qadiran, kaunu qadiran itu namanya iktibari. Jadi kalau yang punya sifat qudrah diiktibarkan dia yang kuasa. Yang punya sifat ilmu diiktibarkan dia yang mengetahui. Yang punya sifat iradah diiktibarkan dia muridan. Jadi iktibar. Kalau iktibar ini mau dikata ada tapi di pikiran ada, mau dikata tidak ada di pikiran ada, mau dikata ada tapi enggak kelihatan. Makanya dia tengah-tengah bainal wujud wal ma'dum. Nah, ini penjelasan tentang iktibariyah. Ya. Ad-dalil. Wallahu a'lam. Jadi sambil wad-dalil. Silakan. Sifat iktibariyah tadi itu bisa nggak dikatakan kita bisa rasakan walaupun Yeah. tidak terlihat? Iktibariyah itu bisa nggak dibilang dirasakan, bisa dirasakan walaupun nggak bisa dilihat? Iya, saya soal juga begini. Yang tadi ada contoh ya. Orang yang mulia, itu mulia ada nggak di dirinya? Nggak ada. Nggak kelihatan mulia kayak apa. Kenapa dikatakan mulia? Karena dia punya sifat-sifat yang baik. Makanya dikatakan mulia. Ini sifat mulia ini mau dikata nggak ada di pikiran kita, nggak ada tapi nggak klik. Itu namanya bainal ma'dum wal mawjud. Udah dirasain. Kalau rasain masih bisa bukti, rasain asin. Kita jilat asin nggak? Kali ini nggak bisa dirasakan, hanya dipahami bahwa keadaan Allah yang kuasa dipahami, tapi nggak bisa kelihatan keadaan kuasanya, gitu. Itu yang namanya apa? Iktibari. Yang tadi saya katakan orang yang mulia, kita nggak lihat kemuliaan dalam dirinya, tapi tetap kita akui dia mulia. Kenapa? Karena punya sifat-sifat terhormat, sifat baik. Nah, ini itu sifat yang mulia, orang yang mulia itu namanya sifat iktibari. Ya.